Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kak Dila di Tekum Education. Oke guys, kali ini kakak akan bahas tentang pengetahuan kuantitatif part 8. So, jangan lupa untuk disimak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9 lanjutan dari soal kemarin. Jika X sama dengan 1/42 dan dikurangi dengan 1/48 dan Y sama dengan 1/44 dikurangi 1/46, maka titik-titik. Oke, soal ini akan berlaku sifat bahwa A per B dikurang dengan C per D sama dengan A dikali D dikurang dengan B dikali C per BD. Oke, berarti dapat kita tuliskan X sama dengan, kalau A dikali D berarti 1 dikali dengan 48 dikurang dengan B dikali C, yaitu 1 dikali dengan 42 dibagi dengan B dikali dengan D. Berarti B nya adalah 42 dikali dengan 48. Jadi X sama dengan 48 dikurang 42 dibagi dengan 42 dikali dengan 48, sehingga X sama dengan 6/42 dikali dengan 48. Oke ya, nah biar lebih gampang kita sederhanakan, ini bisa kita bagi dengan 6 sehingga ini merupakan 7. Oke, berarti ini 1/7 dikali dengan 48. Oke, kita lihat yang Y-nya. Y sama dengan, nah kalau di sini kan berlaku juga ya sifatnya seperti tadi, sehingga 1 dikali 46 kita kurangi dengan 1 dikali dengan 44 dibagi dengan 44 dikali dengan 46, sehingga didapatkan Y sama dengan 46 dikurang dengan 44 dibagi dengan 44 dikali 46. Oke, kita tulis di samping ya, sehingga Y sama dengan 46 dikurang 44 adalah 2. Oke, 2 bagi 44 dikali 46. Ini sama-sama kita bagi 2, sehingga ini 22. So, 9 sama dengan 1/22 dikali 46. Oke ya, nah jadi cara gampang untuk melihat jawaban ini, semakin besar pembaginya, maka angka akan semakin kecil. Baginya di sini kan 7 dikali 48 itu kecil dari 22 dikali 46. Sehingga jawaban yang benar adalah X besar dari Y. Oke, itu merupakan option A. Oke adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 10. Jika N per 7 ditambah N per 5 sama dengan 12/35, maka N sama dengan. Oke, di sini juga berlaku sifat yang tadi. Oke, supaya lebih gampang kita tulis soalnya dulu. N per 7 ditambah dengan N per 5 sama dengan 12/35. Nah, biar lebih gampang, kita samakan penyebut yang sebelah kiri ini. Kita tulis lagi ini seperti biasa. Ini kalau kita samakan penyebutnya tadi ya, 7 sama 5 ini kan kalau kita kaliin 35. Nah, 35 dibagi 7 adalah 5. Berarti 5 dikali N adalah 5N. Oke, sehingga 35 dibagi 5 adalah 7. 7 dikali N adalah 7N. Oke, sehingga 5N ditambah dengan 7N adalah 12N per 35 sama dengan 12/35 juga.
Nah, ini lebih gampang dapat kita sederhanakan dengan pengkaliannya dengan 35. Oke ya, sehingga ini dapat kita coret 35-nya. Nah, sehingga kita lanjutkan 12N sama dengan 12. Sehingga N sama dengan adalah 1. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Oke, next soal selanjutnya. Berapakah yang harus dikurangkan dari penjumlahan 1/2 dan 1/3 agar diperoleh 1/6? So, jadi yang harus kita lakukan berarti kita tulis 1/2 kita tambahin dengan 1/3. Katanya kan tadi harus dikurangi dengan bilangan apa? Berarti kita anggap aja ini dikurangi dengan X. Ya, diperoleh dengan nilainya 1/6. Oke, bisa ya? Nah, sehingga 1/2 tambah 1/3 ini dapat kita samakan penyebutnya. 2 kali 3 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 3 dikali 1 adalah 3. Ditambah dengan 6 bagi 3 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Dikurangi dengan X sama dengan 1/6. Sehingga 3 tambah 2 adalah 5. 5/6 dikurangi dengan X sama dengan 1/6. Oke, untuk mendapatkan nilai X berarti min X sama dengan 1/6 dikurang dengan 5/6. Sehingga min X sama dengan, nah kalau 1 dikurangi dengan 5 berarti kita berutang 4 ya, berarti di sini minus 4/6. Nah, karena adanya negatif kan ada juga negatif, berarti dapat kita bagi sehingga X-nya sama dengan 4/6. Nah, jawaban yang benar dari option ini adalah option Oke. Ini dapat kita sederhanakan menjadi X sama dengan sama-sama dibagi 2/3. Sehingga jawaban yang benar adalah option D. Oke, next soal selanjutnya. 7 ditambah 10 sama dengan 5. 8 ditambah 5 sama dengan 1. Dan 4 ditambah 11 adalah 3. Maka 9 ditambah 7 adalah. Oke, di sini harus kita amati bahwa kakak bagi dulu. Nah, di sini kan kita tambahin ciri-cirinya, kita tambahin dulu. Biar lebih gampang kita tambahin jumlah yang di sini dulu. Oke, berarti 7 ditambah 5 adalah 17. Nah, 17 dapat kita kurangi dengan angka 12. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan 5 di sini. Oke ya, berarti kita lanjutkan yang nomor 2. 8 ditambah 5 adalah 13. Oke, berarti 13 dikurangi dengan 12 juga menghasilkan 1. Dan 4 ditambah 11 adalah 15. 15 dikurang dengan 12 sama dengan 3. Oke, berarti di sini berlaku ini adalah pengurangan 12 dan 12. Sehingga 9 ini kita tambahi dengan 7 adalah 16. 16 kita kurangi dengan 12 sama dengan 4. Sehingga jawaban 9 ditambah dengan 7 adalah 4. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Jika 1/X dikurang dengan 1/Y sama dengan 1/Z, maka nilai Z adalah. Oke, ini merupakan persamaan seperti biasa. Cara carinya, ini kita kaliin jadiin ini penyebut X kali Y adalah XY. Lalu XY dibagi X adalah Y. Oke, kita kurangi. XY dibagi dengan Y adalah X sama dengan 1/Z. Oke, sehingga ini lebih sederhana, kita kali silang. Z ini kali dengan sini, ini kali dengan sini. Oke. Sehingga Y dikurang dengan X sama dengan X dikali dengan Y. Oke, sehingga Z sama dengan XY per Y dikurang dengan X. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Oke, next soal selanjutnya. Jumlah bilangan prima antara 40 dan 50 adalah.
Oke, sebelumnya kakak mau menjelaskan dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli bernilai lebih dari 1 yang habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya bilangan 40 dan 50, jumlah bilangan prima 40 dan 50 berarti adalah 41 ditambah dengan 43 dan ditambah dengan 47, karena dia merupakan bilangan prima, sehingga jawaban yang benar adalah 131, yaitu option B. Oke, next soal selanjutnya, bilangan yang dapat habis dibagi dengan 3 adalah, oke adik-adik, kalau melihat option A sampai dengan option E, itu merupakan bilangan yang sangat besar dan sulit untuk dibagi dengan 3. Nah, trik yang harus kalian lakukan adalah dengan mengambil satu angka dari bilangan tersebut dan dikaliin dengan jumlah angka dari bilangan tersebut. Oke, kalau kita lihat ini, untuk satu angka yang kita ambil adalah angka 8. Nah, angka 8 di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau dikalikan dengan 4 adalah 52. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Kita coba yang lain. Ini 8 dikali dengan 5 adalah 40. Dan option C adalah 8 dikali dengan 6 adalah 48. Oke, sehingga ini 8 dikali dengan 7, 54. Dan 8 dikali dengan 8 adalah 64. Sehingga dapat kita lihat di soal, bilangan yang habis dibagi dengan 3 adalah, oke, bilangan yang habis dibagi dengan 3. Ini bisa nggak dibagi dengan 3? Tidak. Ini juga nggak bisa dibagi dengan 3. Sementara ini bisa dibagi dengan 3. Oke ya, sehingga 54 dibagi dengan 3 nggak bisa, berkoma dia. Sementara 64 dibagi dengan 3 juga tidak bisa. Sehingga jawabannya benar adalah option C. Oke Dedek, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa belajar dan latihan soal di rumah lagi dan lebih giat lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan share buat teman-temannya juga. Semoga kalian bisa membantu membuat kalian semakin memudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari kakak. Semangat buat puasanya. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.